Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah dan berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang matriks. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Kumpulan bilangan-bilangan ini mempunyai susunan berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Kumpulan bilangan-bilangan ini juga disusun berdasarkan baris-baris dan kolom-kolom. Nah, kumpulan bilangan-bilangan yang memiliki ciri-ciri tersebut disebut sebagai matriks. Jadi dapat kita simpulkan bahwa matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun berbentuk persegi maupun persegi panjang dan disusun berdasarkan baris-baris dan kolom-kolom. Kumpulan bilangan-bilangan itu diletakkan di dalam tanda kurung. Sebuah matriks biasanya diberi nama. Nama sebuah matriks ditulis menggunakan huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya yang ditulis di depan matriks tersebut dan diikuti dengan tanda sama dengan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini dibaca sebagai matriks A dan matriks B. Ada beberapa istilah dalam matriks. Ada baris, kolom, dan elemen. Baris dari suatu matriks adalah bagian susunan matriks yang disusun secara mendatar atau horizontal. Kolom dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang berbentuk vertikal atau tegak. Elemen adalah bilangan-bilangan yang menyusun matriks tersebut. Berikut ini adalah contoh dari baris, kolom, dan elemen tersebut. Yang nomor A, min 1, 3, 7 disebut sebagai baris pertama, dan seterusnya. Nomor B, min 1, 2, 5, dan 1 itu disebut sebagai kolom pertama. Dan angka 1, 8 pada contoh nomor C disebut sebagai elemen. Istilah selanjutnya dalam matriks adalah ordo. Ordo bahasa lainnya adalah ukuran. Ordo dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom dalam matriks tersebut. Sedangkan banyak elemen atau banyak unsur ditentukan oleh hasil kali antara baris dan kolom pada matriks tersebut. Misalkan suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom, artinya matriks tersebut berordo M kali N. Bentuk umum matriks tersebut adalah sebagai berikut. Ini dibaca sebagai matriks A berordo M kali N. Ada berbagai macam jenis matriks. Ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, matriks datar, dan matriks tegak. Nah, contoh lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang ini jenis-jenis matriks, ada matriks baris, kolom, persegi, dan identitas. Silahkan diperhatikan. Kemudian ini matriks segitiga bawah, yang di bawah dari diagonal semuanya bernilai 0. Yang ini segitiga atas, yang di atas diagonal semuanya bernilai 0. Yang ini adalah matriks diagonal, selain diagonal semua angkanya adalah 0. Dan ini matriks datar seperti persegi panjang, ada yang tegak juga. Dalam matriks ada istilah transpos. Transpos atau putaran maksudnya adalah kita memutar suatu matriks yang baris kita jadikan kolom dan yang kolom kita rubah menjadi baris. Contoh lengkapnya adalah sebagai berikut. Matriks A dilakukan transpos hingga barisnya menjadi kolom dan kolomnya menjadi baris. Seperti itu juga matriks B, di baris 2, 1, min 5 menjadi kolom, 2, 1, min 5-nya menjadi kolom ke bawah. Selain transpos, ada lagi
Kesamaan suatu matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B ketika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Selain itu, elemen-elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B bernilai sama. Contoh lengkapnya adalah sebagai berikut. Perhatikan matriks A, B, dan C. Manakah yang disebut sebagai matriks yang sama? Ya, benar, A dan C. Dengan kesamaan matriks A dan B, kita diminta menentukan nilai X dan Y. Kita perhatikan bahwa 3X seletak dengan 9, maka 3X itu sama dengan 9. 3 kali X, 3 kali berapa sama dengan 9? Ya, 3 kali 3, maka nilai X adalah 3. Untuk menentukan nilai Y, kita lihat bahwa yang seletak adalah 2Y dan 14. 2 kali berapa sama dengan 14? Ya, benar sekali, 2 kali 7. Berarti nilai Y adalah 7. Dalam matriks, kita bisa melakukan operasi matematika seperti pengurangan dan penjumlahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan ini hanya bisa dilakukan pada matriks yang berordo sama. Yang dilakukan operasi penjumlahan dan operasi pengurangan hanya elemen-elemen yang seletak saja. Kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh A dan B. Matriks-matriks tersebut memiliki ordo yang sama, baru bisa dijumlahkan. Hanya unsur-unsur atau elemen yang seletak saja yang bisa dijumlahkan. Seperti 1 ditambah dengan 0, dan 3 ditambah dengan 2, dan seterusnya. Begitu juga untuk contoh B, dia memiliki ordo yang sama. Unsur atau elemen yang seletak saja yang bisa dijumlahkan. Begitu pula untuk pengurangan. Ordonya atau ukuran dari matriks harus sama, dan elemen-elemen yang seletak saja yang bisa dikurangkan. Nah, itu tadi pengenalan tentang matriks. Kita bisa melakukan berbagai macam operasi matematika pada matriks seperti penjumlahan dan pengurangan. Kita juga bisa melakukan perkalian, pembagian pada matriks. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Bisa di komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.